Mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Lalu silahkan dia melihat seberapa banyak air yang katut ya, nyangkut di jari itu, nggak ada apa-apanya. Makanya ojo nemen-nemen ngiman dunya, silahkan kerja yang sungguh-sungguh, hasilnya untuk akhirat. Tidak kerja salah, kerja ditumpuk-tumpuk tok juga salah. Berikutnya qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabul mu'min kaffaratun li khatayahu. Susah payahnya orang mukmin itu atau sakit, kaffaratun menjadi penghapus li khatayahu bagi dosa-dosanya. Riwayat Imam Hakim. Makanya orang mukmin itu yang benar-benar mengerti, berilmu, sehat alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Dengan kesehatan bisa melakukan aktivitas ibadah, dengan sakit diam pun dosa diampuni. Jadi bagi kita sakit alhamdulillah, menang-menang dosa di ngapura, sehat juga alhamdulillah. Payu rabi alhamdulillah. Ya. Enggak payu rabi alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Kalau enggak payu rabi itu musibah, berarti penghapus dosa. Ora, alhamdulillah. Wukila, diperintah menjaga, bisyamsi menjaga matahari. Siapa yang dipasrai menjaga matahari? Tis'atu amlakin, 9 malaikat. Yarmunaha bisalji. 9 malaikat itu melempari matahari dengan salju. Kulla yaumin, setiap hari. Walau la dzalika, andai tidak demikian, andai tidak setiap hari didinginkan dengan salju, ma'atat ala syai'in illa ahraqathu, maka tidaklah matahari mendatangi sesuatu, melewati sesuatu, melainkan pasti membakarnya. Perkara hanya anget ngono tok, karena sinar matahari dari sana sampai ke bumi itu melewati ruangan yang dinginnya di bawah 0 derajat. Kalau kita lewat pesawat itu ada di GPS-nya pesawat itu sekitar 45 derajat di bawah 0, dingin sekali. Makanya hasilnya sampai sini anget. Andai di atmosfer sana enggak dingin, betapa panasnya matahari nyampe bumi itu. Berikutnya qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya matahari perlu untuk energi, tapi jangan panas-panas, engko menungsone mati. Jadi begitu loh kasih sayang Allah itu. Saking kasih sayangnya dibikinkan matahari sumber energi. Tapi supaya manusia enggak keberatan, didinginkan. Energi dapat, dingin juga dapat. Panas tok dapat energi tapi panas. Tapi kalau adem tok juga ada adem tapi enggak dapat energi. Padha repote. Luar biasa Gusti Allah. Kita wae adem tapi tetap dapat energi. Luar biasa. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladu Adam kulluhum tahta liwa'i. Anak cucu Adam itu semuanya di bawah benderaku, di bawah panji-panjiku. Aku yang memimpin mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat.
Wa ana awwalu man yuftahu lahul babul jannah. Sayalah kata Nabi, orang yang pertama dibukakan pintu surga baginya. Rawahu Ibnu Asakir. Berikutnya, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun li ummati min ulama'is su. Celakalah buat umatku karena ada ulama jahat. Ulama jahat itu pertama tidak ikhlas. Yang kedua, menjual agama untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, jaim. Penampilannya koyok syekh-syekh, koyok wali-walio. Ternyata kurang ajar. Gitu. Mending yang penampilan biasa begini aja. Jangan gampang terpengaruh pada penampilan. Orang awam sering tertipu dengan penampilan. Itu loh. Menjual agama, terus karakternya jahat, jaim, munafik. Istilahnya Kanjeng Nabi, saubahu khairun min amalih. Bajunya jauh lebih baik daripada amal yang sebenarnya. Terus ulama su lagi bersekongkol, bekerja sama dengan kekuatan di luar Islam untuk merusak Islam. Itu berarti ulama su. Nah yang repot itu penampilannya lebih soleh daripada kiai yang sebenarnya. Dulu Mbah Yai Jasim podo katon, itu penampilannya gitu aja. Ya, sekarang ya Halim penampilannya ya gitu tok, gitu loh. Sementara yang enggak pakai alim penampilannya keren. Nah, yang orang awam yang enggak tahu malah ikut yang penampilannya luar biasa ini. Itu loh, hati-hati terhadap ulama su, menjadi petaka celaka bagi umat Islam gara-gara ada ulama su. Terus tandanya lagi bersekongkol dengan pejabat, dengan penguasa untuk mendolimi umat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima thumma la ya'mal. Celaka bagi orang yang tidak berilmu, dan celaka pula bagi orang yang telah berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Podo cilokone. Sing penak piye? Mati yo, enggak usah urip. Zaman urip enggak gelem ngaji, ciloko. Gelem ngaji enggak ngelakoni yo, ciloko. Gelem ngaji, gelem ngelakoni enggak gelem mulang yo, ciloko. Piye iki? Sing penak gendeng. Gendeng kan enggak mukallaf. Enak Mas, enggak usah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun watin fi jahannama yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan qabla an yablugha qa'rahu. Wail itu adalah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Yahwi jatuh fihi di dalam jurang jahanam tadi al kafir orang kafir. Berapa lama jatuh? Leang. Kurung teko-teko leang. Arba'ina kharifan selama 40 tahun. 40 tahun jatuh itu qabla an yablugha qa'rah, sebelum dia mencapai dasar jurang di jahanam tadi. Jadi wailun itu jurang jahanam yang sangat bawah, sangat dalam. Mbuh pirang kilo tawon hitungan dewe. Rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Al-wahdatu khairun min jalisis su. Menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan teman jahat. Jomblo enggak rapi itu lebih baik daripada rapi tapi oleh bojo jahat. Lambene lincup numpak cucuan.
Tapi oleh konco, oleh bojo sing soleh, luwih apik tinimbang ijen, timbang jomblo. Enggak percaya cobaan. Wal jalisus salih, sedangkan teman yang baik, yang salih, khairun, dia lebih baik, minal wahdah, daripada sendirian. Iki mbak-mbak padha nang ndi? Halo? Padha nang ndi mbak-mbak iki? Masjidnya sik longgar lho. Ayo, rada maju-maju iki. Aja digawe bokang-bokang ngono. Sing nang jaba mlebu salak buyar. Melayu salak buyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imla'ul khairi khairun minas sukut. Mengisi waktu dengan kebaikan itu lebih baik daripada diam, alias ndelowor. Apa ndelowor ya? Doweh. Wasukutu, diam, doweh, khairun, lebih baik, min imla'i syarri, daripada waktu diisi dengan kejelekan. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Al-wudu'u qabla ta'am wa ba'dahu yanfil faqra. Al-wudu, cuci tangan. Loh, ngene lho. Ora mesti wudu dimaknani wudu, makane ngaji nang guru. Iku kira-kira mau maknai wudu temenan. Lah kon wudu sih ajeng mam. Mari mangan wudu maneh, arep mangan wudu maneh, ya kesel bojomu. Al-wudu, cuci tangan, qabla ta'am, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelah makan, yanfil faqra, menafikan kemiskinan. Insya Allah sehat, terus enggak gampang melarat. Cuci tangan sebelum dan setelah makan. Lek arek pondok eman-eman diklamuti, ya monggo diklamuti, tapi setelah itu cuci tangan. Wa huwa min sunanil mursalin, dan cuci tangan termasuk sunnah perilaku para rasul. Rawahu Tabrani. Berikutnya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu thamratul qalbi. Anak itu buah, anak itu hasil dari hubungan. Anak itu hasil dari jima. Jima itu karena sudah nikah. Memutuskan nikah karena saling mencintai, ridho. Cinta itu di hati. Jadi anak itu buah hati. Dawa oleh diurut. Ya. Pertama karena cinta. Gara-gara cinta nikah. Gara-gara nikah jima. Gara-gara jima lahir anak. Berarti anak itu gara-gara cinta. Simbol cinta apa? Hati. Disingkat aja, anak itu buah hati. Wa innahu, sungguhlah anak itu, min raihanil jannah, dari wewangian surga, buah apa? Bunga-bunga surga. Al-wailu kullul waili liman taraka iyalahu bi khair wa qadima ala rabbih bi syarrin. Adalah celaka. Ayo ndang ngaji, celak buyar ngomong. Aku yo ro lho sampean telat iku. Incang-incang ae. Al-wailu kullul waili liman taraka iyalahu bi khairin. Celaka, benar-benar celaka bagi orang yang meninggalkan keluarganya bi khairin, dengan kebaikan, yakni meninggalkan warisan yang banyak. Iman-iman, kate ngamal iman-iman, kate jariah iman-iman. Yang dipikir ahli waris.
Tapi waqatima dia sendiri sowan menghadap ala Rabbi Allah Tuhannya bisarin dengan amal yang jelek. Gak sholat, gak zakat, nyambut gawe, perlu ini mikir keluarga. Ciloko banget. Adik keluargamu nggak ngerti agama pisan. Ditinggali warisan miliaran, kayak apa? Kayak maksiat, kayak togelan. Masya Allah. Sip. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Demi Allah yang diriku ada di tangan kekuasaannya, sungguh kalian mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau kalau enggak mau layusikannallah, benar-benar Allah hampir an yab'atha, mengirimkan alaikum, atas kalian semua, azaban, azab minhu, dari Allah. Setelah tertimpa azab, musibah, bencana, summa tada'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, hilangkan azab dari kami, ya Allah, hilangkan musibah dari kami. Dijawab karo Allah, belkedes. Wong syaratnya doa ijabah itu kita harus mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi hati-hati, amar ma'ruf nahi mungkar harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Ojo main kepok ae. Kemungkarannya sekecil itu bisa diingatkan lewat SMS baik-baik. Rame-rame menurunkan orang 100.000. Sama dengan badokmu ditakot lamuk mau golek niling linggis leng. Kemungkarannya enggak hilang, lamuknya minggat, badokmu penjut. Ya, nah, kalau sekiranya pakai ngene kena lah, apa pakai ngene. Kalau misalnya presiden nggak benar, sowan sajalah baik-baik, diingatkan bisa. Nggak perlu rame-rame. Judulnya ada agenda politik. Judulnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tiba politik. Bareng wis menang jago nih menang. Gak ngono kuwi amar ma'ruf. Doa ijabah asal kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menurut Kiai Mas Duki, amar ma'ruf temenanan ya pengajian rutin. Di mana-mana rutin. Kampung Merah sampean rutini 20 tahun, golek padha Jumatan. Gak percaya cobaan wis. Istiqomah rutin ono 20 tahun. Mesti berubah. Itulah amar ma'ruf itu merubah. Fal yughayyirhu, rubahlah. Bukan kepuklah. Perintah dari Nabi itu loh. Kalau kamu lihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron fal rubahlah. Namanya merubah butuh proses. Proses butuh waktu. Dirubah pola pikirnya. Dirubah dari memusuhi ulama menjadi seneng ulama, diakrabi. Kan begitu namanya proses merubah. Diakrabi. Dirutini 20 tahun. Berubah. Lah mau kepui ya tambah musuhi. Ngono lho Mas. Kandhane wong tukang kepuan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita rutin melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, insyaallah sewaktu-waktu ada musibah, doa itu lancar, ijabah. Fala yastajibu lakum, Allah tidak mengabulkan doa bagimu. Lawang syaratnya enggak kamu penuhi, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Berikutnya hadis-hadis diawali huruf la. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan
kiri. Kecuali makanan ringan yang tangan kanan itu juga makan. Nyuwun sewu, sampean biasa nyeplus lalapan karo lombok. Ya kan? Tangan kanan mulu, tangan kiwa nyeplus lombok itu boleh. Ya, boleh enggak apa-apa. Aja tambah diwale lomboke karo tangan tengen, muluke karo tangan kiwa tambah kuale. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak boleh makan kiri? Karena setan makan dengan tangan kiri. Berikutnya, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wala tatruku dzamban. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tidak bisa disalib oleh amal apapun. Udah sholawatan macem-macem, amal apapun gak iso nyelip kalimat la ilaha illallah. Paling jos ya tetap la ilaha illallah. Monggo sampean seneng sholawatan, tapi aja sampai terus ngarani la ilaha illallah kalah karo sholawatan ngono aja. Ya. Quran kalah karo sholawatan. Ya tetap luwih afdol, Quran. Hanya katanya kalau sholawat itu mesti diterima. Itu sebetulnya masih ada catatan. Ya boleh sholawat enggak ikhlas, riya. Bahwa doa itu disampaikan pada Nabi, iya. Diterima untuk kanjeng Nabi. Tapi diterima sebagai ganjaramu, amalmu, syaratnya tetap harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tetap harus ikhlas. Ngerti ya? Itu kadang-kadang orang awam salah paham. Kau popo sholawat bayaran. Narget sholawat. Ngundang kelompok gue mas 1 juta. Kok ngono kok didol? Kau popo tetap boleh. Tetap ganjaran. Tetap kak ngono mas. Kak ngono kuwi. Namanya enggak ikhlas, namanya menjual agama tetap enggak boleh. Tapi bahwa itu mendoakan Rasul, doa itu tetap sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak teko ning sampean ngono lho. Halo. Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak percaya, tanya orang yang lebih alim dari saya. Nanya Mbah Jamal. Tambak beras, tanya. Ayo Mbak, selak buyar lho, hai, ndang Melayu. Sawante iki piye karepe iki? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, tidak ada amal lain yang bisa menyalipnya. Apa menyalipmu? Apa? Pokoknya menyalip. Rakenek disalib wis. Terdepan. Rossi ya. Yamaha tetap terdepan. Oh, apa? Yamaha semakin terdepan. Wala tatruku dzamban, dan kalimat la ilaha illallah tidak menyisakan dosa. Wis pokoknya sampean sergep la ilaha illallah, dosa-dosa itu tergilas semua sudah. Amal apa? La ilaha illallah. Makanya wong NU amalan paling afdol ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tiada iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya, enggak amanah, enggak jujur. Nang luar negeri jare nang ndi tibake bulet. Berarti enggak jujur. Aja bulet ngono. La imana liman la amanatalah. Enggak ada iman bagi orang yang enggak punya sifat amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tiada agama bagi orang yang tidak bisa dipegangi janjinya. Keworo wis pukrah
Saiki ditake pukro. Menititake pukro. Menititake pukro. Bukro. Apa pukro mene? Take mene. Take mene. Take mene. Sesuk. La aqulu wa ana muttaqiun. Saya tidak mau makan, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ana muttaqiun, sambil saya bersandar. Benar ini gitu. Muttaqi itu. Enggak mau Nabi makan begitu. Nabi itu makannya begini, makan bareng-bareng. Ya, dengan begini kan ngelempit sebelah. Jadi isinya enggak terlalu banyak. Kadang-kadang Nabi kalau makan bareng begini, kayak orang mau lari. Tapi yang paling sering itu tadi. Aku mau arek pondok gini yang lees farek. Podo iki wetenen. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling dengki. Wa la tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu, jadilah kalian semua ibadallah, hai para hamba Allah, ikhwanan, bersaudara, jangan saling mengkafirkan. Piye wong padha Islami dibelai ning Marawi. Marawi apa Marawi? Wala yahillu li muslimin, dan tiada halal bagi muslim an yahjura akhahu, mensatru saudaranya, enggak nyopo, fauqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Ndang wawuh. Berikutnya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal qubur. Jangan kalian duduk di atas kubur. Apa maneh gendaan. Gendaan lungguh nang dhuwure kuburan, enggak oleh. Wala tusallu, jangan kalian salat ilaiha, menghadap kuburan. Enggak boleh salat pakai rukuk sujud menghadap kuburan. Maksudnya langsung, ini kuburan sama di sini salat ngadep kuburan. Sujud di depan kubur enggak boleh. Kalau sudah ada batas tembok enggak apa-apa. Kuburannya di sebelah barat masjid, ini masjid, terus kita sholat di masjid, nggak apa-apa. Dulu di Pasuruan, di Masjid Sukorjo, saya baru umroh mampir situ, Pak Azhar takmire cerita, kini mari ditekani lari Wahabi Ustaz, bengok ngarom sholat di sini musyrik, pawanas Pak Azhar ikutu nabo ya. Juwarno terus ngomong, suwe-suwe sampai ngomong maulid apa dosa besar, tahlilan dosa besar, lebih baik zina. Akhirnya entek sabare Pak Azhar, sandingan ana wong dodol duren, jauhe pok lading, terono. Melayu neng polsek, minta perlindungan polsek. Karo polseke seneni pisan. Polseke NU pisan. Lah kok iso? Salat di situ katanya musyrik, alasannya nyembah kuburan. Lantaran di sebelah barat masjid ada kuburan. Kalau sudah dibatasi tembok masih juga musyrik, berarti nyuwun sewu, Rasulullah yang mencontohkan kemusyrikan juga. Lewong ini Masjid Nabawi. Ya,
Ini Masjid Nabawi, ini makamnya Nabi, ini masjid, ini juga masjid, ini mimbar. Orang-orang yang di sini sholatnya menghadap makamnya Nabi, terus luber sampai halaman sini. Yang sini kuburan Baqi. Mereka yang sholat di sini yang ngadep kuburan Baqi. Itu tambah temboknya pagar bolong-bolong, ketorom kuburane. Neng Indonesia kan ora ketoro le Indonesia. Karena di sebelah barat ngono wis diarani musyrik. Berarti Madinah mbae musyrik. Makamnya Nabi malah di dalam masjid. Wong di luar masjid saja disebut musyrik. Apalagi makam di dalam masjid kan mbae musyrik. Jaraku arek-arek Wahabi aja wani neng Indonesia tok. Ono neng askar-akar Saudi ono bengok-bengok. Musyrik ngono lek wani wis. Lek wani tenan. Apane gak dibeleh tenan karo tentara Saudi. Saudi luwes Wahabi. Dengan nama kemusyrikan itu antipati. Toh Saudi tidak sampai melarang makamnya Nabi di dalam masjid, tidak sampai melarang makam Baqi di situ. Itu padahal sana juga Wahabi. Nah, kene iki Wahabi cap opo sing kene iki. Kalau sekedar sebelah baratnya masjid ada makam, terus diarani musyrik. Nyun sewu, jaraknya musyrik tidak musyrik itu berapa meter? Ini. Kalau dibuat mutlak tak terbatas, nggak bisa mas. Kita sholat di Indonesia, kenceng Ka'bah, terus nggak kenceng makam itu nggak bisa. Masjid ini, sini nggak ada makam. Tapi coba saman kenceng, nunggu sampai ndoro lo, kenceng kuburan. Hah? Lah ya, sini dengan Mekah jaraknya ada sekitar 9.000 kilo. Terus nggak ngelewati makam blas lho apa iso. Kene doro gak ngelewati makam. Engko Karangampel kono yo iso-iso kenceng makam. Karangampel nggak kenceng makam. Engko terus Tegalweru yo tambah kenceng lek toko kene Tegalweru. Apa yo musyrik. Lelek kenceng makam musyrik terus ate salat nang ndi sampean? Ngono lho Mas. Sembarang-barang kok. Sing ora oleh iku langsung salat ngadep kuburan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. La takhtalifu. Jangan kalian berselisih, bercerai-berai, kapir-kapiran. Fa inna man qablakum, sungguh orang sebelum kamu, ikhtalafu mereka berselisih, berpecah belah, fahalaku lalu hancurlah mereka. Hancur pesena telur. Gara-gara berpecah belah. Muslim di Spanyol. Dulu Muslim kuat selama 700 tahun. Jadi masa Islam di sana hampir sama dengan masa Islam di Indonesia sampai sekarang. Tapi buyar gara-gara perang saudara. Kayak Timur Tengah sekarang sembuh aja. Kayak pancet perang saudara. Wandane ngaliran kapir-kapiran. La tadkhulu malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat rahmat tidak masuk rumah yang di rumah itu ada anjing ataupun ada patung. Maksudnya tidak mau masuk hati, yang di hati itu ada sifat kayak sifatnya anjing. Atau di hati yang masih ada patung, gambaran-gambaran selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Sing dibayangne arek ayu. Sing dibarangne jabatan. Berarti di gambar ada patung jabatan. Ya enggak dimasuki malaikat rahmat. Rawahu Asy-Syaikhani. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid. La tusaddu tidak diikat kuat. Ar-rihalu kendaraan unta
maksudnya persiapan pergi jauh. Illa kecuali illa salah satu masjid, menuju 3 masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini Masjid Nabawi. Nah, ini oleh orang Wahabi dipakai dalil ziarah Wali Songo haram. Ziarah jauh-jauh haram. Dalilnya ini, dilarang pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Mau ke mana? Mau ke Banyuwangi, kembali ziarah haram. Dilarang pergi jauh kecuali 3 masjid. Suwe-suwe, nanti Mas mau ke Mesir, ngantar anak kuliah Al-Azhar, haram. Dilarang pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Nanti Mas mau ke Amerika dakwah, mulang tahfidz Quran, haram. Dilarang pergi jauh kecuali 3 masjid. Kawonyel Wahabi, kawonyel. Mestinya mereka itu ngerti lah, mereka orang Arab. Mereka, ini kan kalam istisna. Salah satu masjid itu mustasna. Terus di sini nggak disebut mustasna minhu. Nah, mestinya ada mustasna minhu yang sejenis dengan mustasna. Kalau mustasnanya masjid, mustasna minhunya juga tentang masjid. Jadi mestinya begini, dilarang pergi jauh ke masjid manapun kecuali 3 masjid. Jadi jangan dilebarkan sampai ke Mesir kemana-mana. Ini urusan pergi ke masjid untuk jamaah. Kenapa enggak boleh pergi jauh ke masjid-masjid kecuali 3 masjid? Semua masjid itu nilainya sama, kecuali 3 masjid itu yang nilainya enggak sama. Emang jamaah di sini 27, jamaah di New York juga 27, jamaah di Afrika juga 27, jamaah di Mesir juga 27. Kalau sekedar untuk berjamaah dapatnya 27, ngapain jauh-jauh? Lain kalau ke Masjidil Haram. Mau kemana Mas? Mau ke Masjid Nabawi, jamaah subuh, habis itu pulang. Boleh. Boleh, enggak rugi. Dapat kelipatan 1000 kali. Di masjid enggak asik. Jadi kalau sampean kehilangan duit 10 juta PP, enggak rugi. Dapat kelipatan pahala 1000 kali. 1000 kali 27 piro yuk. Wah, wis hitungan dhewe. Nanti Mas, nang New York, ala bawa jamaah zuhur, terus mulai mari ngono. Enggak oleh. Aduh entek waktu, entek tenaga, entek dana sampai 20 juta. Doyo pulang hanya bawa 27, kan rugi. Makanya Nabi melarang, kalau sekedar ingin jamaah saja, jangan ke masjid manapun kecuali 3 masjid ini. Ngerti ya? Larangan ini sangat masuk akal kalau konteksnya itu. Konteksnya tentang pahala jamaah. Kalau dibuat takmim, digeneralisir, mutlak pokok nggak boleh pergi ke manapun kecuali 3 masjid. Lah ya opo? Nanti Mas, sambang besan yang Bali haram. Iki dalile, dilarang pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Lah piye karepe? Ngerti ya? Ojo melok Wahabi ruwet. Ruwet. Wahabi ku ruwet, dijak mikir ra gelem. Pokoke musyrik, pokoke bid'ah ngono tok. Iki istisna apa Mas ini? Iki mutasil apa munfasil ngene Mas? Ini iki istisna mufarraq apa istisna apa ngene? Ora ngerti ngono-ngono. Apa mufarraq wa yufarraq sabiqun ila 5. Ora ngerti blas. Alfiyah iku bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi masjid ini larangan pergi jauh untuk hadis ini larangan pergi jauh untuk berjamaah kecuali 3 masjid itu. Kenapa dilarang? Karena masjid manapun harganya sama 27 derajat. Kecuali ada tujuan lain.
Nah ini Mas, yang Amerika jamaah di New York, habis itu terus baiat Thariqah Qadhianiyah Naqsabandiyah sama Syekh Hisam Kabani. Loh, ada tujuan lain, monggo. Nah ini Mas, nang Australia jamaah zuhur, terus kalau kulaan barang pisan, boleh. La yazalun nasu, keliru harokat nasu. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umat manusia senantiasa dalam kebaikan ma'ajjalul fitra selagi mereka segera berbuka. Nah, ajjalu, jadi segera berbuka sunnah. Fi'il madinya ajjala, mudhareknya yu'ajjilu, masdarnya ta'jil. Makanya takjil itu sunnah. Lek iso jane takjil sik salat lagi mangan. Tapi piye salat kelingan mangan. Ini dalilnya takjil itu ini, ma'ajjalul fitra. Ajjala yu'ajjilu takjilan. Sesekali kalau tuku aja beli apa? Beli takjil, salah itu. Yang benar itu apa? Ana beli takjil. Anjan gaya ain, delon gaya ain. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ya, ana akan beli ta'jil. Berapa ini? Astroya. Bismillahirrahmanirrahim. La siyama liman lam yubayyitis siyam qabla al-fajri. Tak ceramah yang pertama kemarin? Ya. La siyama liman lam yubayyitis siyam qabla al-fajri. Tidak sah puasa bagi orang yang tidak menyatakan niat puasa sejak malam, memabitkan niat puasa. Mabit itu malam hari, berarti niatnya harus sejak sebelum subuh, qabla al-fajri, sebelum fajar. Dadak jam 8 aku turun niat, wis tak niat saiki wis kasep Mas. La siyama liman lam yubayyitis siyam qabla al-fajri. Rawahul jamaah. Bukan hanya Bukhari Muslim itu, wakeh perawinya. Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhkuru halkakum illa bi khair. Jangan kalian menyebut-nyebut orang yang sudah mati kecuali dengan yang baik-baik. Pak Harto itu sebut yang baik-baik. Ini jembatan dulu Pak Harto. Yang meresmikan UIN dulu ini Pak Harto gitu. Ora usah diomongin korupsi ini macam-macam ora usah. Wis mati. Lek seuripe karuan dilapurne diproses. Lek wis mati mau omong ini terus gaya apa perlune. La tadhkuru halkakum illa bi khair. La ta'jabu bi amali amilin hatta tangduru bima yukhtamulah. Jangan kalian terkagum-kagum dengan amalnya seseorang. Cobai. Beritane. Jangan kagum dengan amal seseorang sehingga kalian mengetahui, melihat dengan apakah dia dipungkasi. Adakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Sebelum tahu akhirnya enggak usah dilem-lem. La taghdab. Sahabat sowan Nabi ausini, berpesanlah pada saya. Lalu Nabi bilang, la taghdab, ojo muring-muring ya. Apalagi Nabi, ojo muring-muring ya. Apa Nabi? Ojo muring, sampai 3 kali. Mbok yo saya dipeseni, ojo muring-muring. Tanya lagi, saya pengen dipeseni, ojo muring-muring. Dipeseni lagi, ojo muring-muring. Walakal jannah, bagimu surga. Terakhir, la taqussur ru'ya illa ala alimin au nasih. Jangan kau ceritakan mimpi kecuali kepada orang yang alim, bisa menafsir impian, bisa mentakwil mimpi. Au nasih, atau kepada orang yang tulus ikhlas pada sampean. An-nushu itu tulus ikhlas. Kalau orang enggak tulus sampean ngene,
punya calon cantik, sembarang. Istikharah. Terus hasilnya itu melihat burung merpati putih itu. Terus hinggap di dekan air yang jernih. Mimpinya begitu. Sama ceritakan pada teman yang gak tulus ikhlas. Mas, aku istikharah hari iku hasilnya kok ngene Mas. Wah, iku gak apik iku kon kate kelelep iku maten. Salahmu takon nanggone wong sing gak tulus ikhlas. Dijawab enggak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahabadh dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah.